berjumpa lagi dengan Bu Vero di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran tentang teks diskusi. Di pertemuan kedua kita hari ini, kita mau mengulas lebih dalam bagaimana cara menyimpulkan dan belajar struktur maupun unsur kebahasaan dari teks diskusi. Hari ini memang Bu Vero merapel semua materi untuk mempersingkat waktu belajar kita sehingga kalian bisa banyak berlatih. Nah, hari ini kita akan memulai belajar cara menyimpulkan. Kalau kalian buka modul di pertemuan kedua, kalian bisa mendapati informasi tentang cara menyimpulkan. Sebetulnya hampir sama seperti yang kalian pelajari di materi-materi teks sebelumnya. Cara menyimpulkan adalah kalian yang pertama membaca keseluruhan, lalu kalian mencatat poin-poin atau pokok pembahasan dari setiap paragraf dalam teks. Nah, di teks diskusi juga sama. Kalian mencatat pokok-pokok bahasan atau gagasan-gagasan utamanya di setiap paragraf. Jadi cara menyimpulkannya hanya seperti itu. Cukup jelas ya? Nah, selanjutnya kita masuk belajar struktur. Struktur dalam teks diskusi hanya ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada pernyataan argumen, dan yang ketiga ada simpulan. Kita mulai yang pertama, pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan kalian hanya memberikan pengantar. Misalkan tadi di awal teks, di awal materi disediakan diskusi tentang sosial media. Nah, kalian bisa lihat di paragraf awal. Di sana terdapat pengantar apa itu sebetulnya sosial media. Nah, seperti halnya itu. Jadi kalian memberikan pengantar, kalian ingin membahas atau ingin mendiskusikan tentang pendidikan. Kalian jelaskan pendidikan itu apa, definisinya, lalu macamnya apa, dan sebagainya. Jadi intinya kalian hanya memberikan kalimat pengantar. Yang kedua, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini terbagi menjadi 2. Pernyataan pendapat yang menyetujui atau yang pro terhadap permasalahan itu. Dan yang kedua, pernyataan atau argumen menolak. Jadi ada 2 sisi yang setuju dan tidak menyetujui. Misalkan kalian lihat yang tadi di awal ada teks yang sosial media tadi, kalian bisa lihat ada yang menyatakan bahwa sosial media itu hanya memiliki dampak positif. Ada juga yang bertentangan menyebutkan adanya dampak negatif. Nah, pernyataan pendapat itu argumen-argumen yang setuju dan tidak harus disertai dengan alasan atau penjelasan lebih lanjut. Pernyataan argumen harus disertai dengan alasan atau penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak serta-merta saya setuju, saya tidak setuju. Seperti itu. Yang terakhir adalah simpulan. Karena sudah dinyatakan 2 pendapat yang berbeda, maka di bagian akhir diberikan kesimpulan. Misalkan teksnya sosial media tadi, ada pernyataan atau simpulan yang menyatakan bahwa sosial media itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Maka kita harus menyikapinya dengan bijak. Seperti itu. Struktur dari teks diskusi. Jelas ya? Kalau jelas, kita lanjut ke bagian unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, kita lanjut ke bagian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks diskusi juga ada 3. Yang pertama, konjungsi perlawanan. Yang kedua adalah penggunaan modalitas. Dan yang ketiga adalah kohesi. Apa saja itu? Pertama adalah konjungsi perlawanan. Seperti yang kalian tahu bahwa konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung artinya ada di sela-sela atau di antara 2 kata atau 2 frasa, 2 klausa atau 2 kalimat. Nah, tapi ini dikhususkan hanya yang bagian konjungsi perlawanan, artinya yang bertolak belakang. Contoh di modul bisa kalian lihat. Contoh-contohnya adalah ada kata sebaliknya, tetapi, melainkan,
Dan masih banyak kosakata lain yang berhubungan dengan perlawanan, artinya yang menyatakan pendapat berbeda. Jelas ya? Nah, kita lanjut ke unsur kebahasaan yang kedua, yaitu penggunaan modalitas. Modalitas itu adalah pernyataan sikap. Bisa dinyatakan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bisa juga kepastian. Misalkan modul itu kalian dapati kalimat siswa dapat memperoleh informasi dari internet. Nah, dapat itu yang digarisbawahi karena menyatakan kepastian. Atau bisa juga dengan kalimat siswa mungkin akan merasa internet adalah guru keduanya. Kata mungkin itu yang digarisbawahi, artinya kemungkinan-kemungkinan atau kepastian-kepastian, itulah yang disebut dengan penggunaan kata modalitas. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu kohesi. Kohesi itu apa? Kohesi adalah kesinambungan, artinya saling berhubungan, adanya kecocokan. Kohesi ini terbagi menjadi dua, kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal berhubungan dengan kesinambungan topik atau pembahasan. Contohnya, kalau kalian menyatakan ada dampak positif, maka harus dinyatakan juga dampak negatif. Misalkan kalian sedang membahas pendidikan, pendidikan itu ada dampak baiknya, maka kalian juga harus menyebutkan dampak buruknya. Jadi ada kesinambungan bahasan. Itu namanya kohesi leksikal. Sedangkan kohesi gramatikal itu yang berhubungan dengan kosakata, ketepatan penggunaan kosakata. Kalau di modul diberikan contoh ketika kamu menyebutkan nama orang tua atau menyebut kata orang tua, maka harus disebut ini orang tuanya siapa. Nah, anaknya. Atau ini paman, paman dari siapa? Keponakannya. Nah, penggunaan seperti itu yang disebut kohesi gramatikal. Cukup jelas ya? Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan analisis struktur dan kaidah saja. Jadi tugas di pertemuan 2 kita tiadakan, kalian masuk ke tugas pertemuan 3, yaitu langsung menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Tugasnya apa? Silakan kalian lihat di modul kalian. Ikuti petunjuknya. Akan Bu Vero perjelas di Google Classroom ketika pembelajaran selesai. Kalau di antara kalian yang belum paham betul tentang materi ini, baik cara menyimpulkan struktur maupun kaidah atau unsur kebahasaan, bisa tanyakan kepada Bu Vero melalui WhatsApp atau komentar pribadi di Google Classroom kalian. Gitu ya. Nah, selamat mengerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, belajar penuh sukacita, sehingga materi ini bisa masuk ke dalam pikiran, dalam memori jangka panjang kalian, hingga kalian bisa sukses mengerjakan ujian-ujian ke depannya. Vero akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.